garis pangkal biasa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 adalah garis air rendah sepanjang pantai yang ditetapkan berdasarkan datum hidrografis yang berlaku pada pulau terluar yang terletak pada atol atau pada pulau terluar yang mempunyai karang-karang di sekitarnya. Pengertian garis pangkal menurut UNCLOS 1982. Garis pangkal merupakan suatu garis awal yang menghubungkan titik-titik terluar yang diukur pada kedudukan garis air rendah, di mana batas-batas ke arah laut seperti laut teritorial dan wilayah yurisdiksi laut lainnya diukur. Dengan demikian, garis pangkal merupakan acuan dalam penarikan batas terluar dari wilayah-wilayah perairan tersebut. Macam-macam garis pangkal di dalam UNCLOS 1982. Garis pangkal biasa atau normal baseline. Garis pangkal biasa adalah garis air terendah sepanjang pantai pada waktu air sedang surut, yang mengikuti liku atau morfologi pantai pada mulut sungai teluk yang lebar, mulutnya tidak lebih dari 24 mil. Dan pelabuhan garis air terendah tersebut dapat ditarik sebagai suatu garis lurus. Garis pangkal penutup. Dalam konteks garis pangkal kepulauan dilakukan dengan menggunakan garis penutup yang dibedakan ke dalam garis penutup teluk, garis penutup muara sungai, terusan dan kuala, dan garis penutup pada pelabuhan. Pengukuran dengan menggunakan garis pangkal biasa atau normal baseline. Pasal 14 mengenai kombinasi cara-cara penetapan garis pangkal bahwa negara pantai dapat menetapkan garis pangkal secara bergantian dengan menggunakan cara penarikan manapun yang diatur dalam pasal-pasal di atas untuk menyesuaikan dengan keadaan yang berlainan. Kondisi geografis khusus yang diatur dalam Konvensi Jenewa dan UNCLOS adalah: yang pertama, garis pangkal lurus untuk pantai yang menutup tajam atau memiliki gugusan pulau. Kedua, teluk. Ketiga, mulut sungai. Keempat, pelabuhan. Kelima, saat elevasi surut. Keenam, pulau. Dan yang ketujuh, karang. Pengukuran dengan menggunakan garis pangkal lurus atau straight baseline. Dalam pasal 7 mengadopsi dan menambahkan dua persyaratan pengukuran metode garis pangkal lurus yang dapat digunakan oleh suatu negara. Penarikan batas laut teritorial dengan cara penarikan garis pangkal lurus merupakan garis pangkal yang ditarik dengan menghubungkan titik-titik terluar dengan menggunakan garis lurus. Penarikan garis pangkal lurus tersebut tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari arah umum pantai, dan bagian-bagian yang terletak di dalam garis pangkal itu harus cukup dekat ikatannya dengan daratan untuk dapat tunduk pada rezim perairan pendalaman. Pengukuran dengan menggunakan garis pangkal penutup atau closing line. Yang pertama, garis penutup teluk yang dimaksud adalah garis lurus yang ditarik antara titik-titik terluar pada garis air terendah yang paling menonjol dan berseberangan pada muara teluk. Dalam hal ini, garis penutup teluk adalah seluas atau lebih luas daripada luas setengah lingkaran tengahnya adalah garis penutup yang ditarik pada muara teluk. Apabila pada teluk terdapat pulau-pulau yang membentuk lebih dari satu muara teluk, maka jumlah panjang garis penutup teluk dari berbagai mulut teluk maksimum 24 mil laut. Pengukuran dengan menggunakan garis pangkal lurus kepulauan atau archipelagic baseline. Metode garis kepulauan ini secara jelas mengatakan bahwa luas laut negara kepulauan diukur dari titik surut pantai pulau terluar dan batu-batu karang terluar dari negara pantai tersebut dan ditarik sampai 12 mil laut yang menghubungkan titik-titik paling luar dari pulau paling luar. Secara garis besar, maka cara menentukan titik pangkal dapat dilakukan dengan: yang pertama, ditentukan bagian dari suatu daratan yang paling menjorok ke laut. Yang kedua, ditentukan di mana akan ditentukan titik-titik pangkalnya dan ditentukan pada waktu yang berbeda-beda. Pagi di titik tertentu, siang di titik tertentu, dan malam di titik tertentu. Kemudian diambil rata-ratanya.